Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ia telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang dan membawa tentara serta pasukan yang gagah, yang terbaring dan tidak dapat bangkit lagi, yang sudah mati dan padam laksana sumbu. Beginilah firman Tuhan yang telah melakukan semua itu. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba kala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, demikian pula serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, segala sesuatu kuanggap rugi
karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang dianugerahkan Allah berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan bersatu dalam kematiannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku pun beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan berarti aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sekarang juga sabda Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka,
Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana dalam cobaan di masa pembuangan Israel ini terkenang akan hari-hari bahagia pada zaman Musa. Dan Yesaya ini mau menariknya dari renungan sia-sia tentang masa silam itu. Karena Yesaya mau membuka mata mereka terhadap masa depan yang penuh harapan. Sebagai ganti jalan berliku-liku di padang pasir, Allah menawarkannya jalan luas, jalan yang lurus. Kemudian sebagai ganti gigitan ular beludak, ditawarkan kedamaian dan kegembiraan. Dahulu mereka menggerutu terhadap Tuhan, kini mereka akan memuji Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hanya Kristus yang mampu menyediakan harapan itu dengan memberikan hati yang baru kepada orang. Bagi setiap orang, oleh Kristus ini memang disediakan kesempatan-kesempatan baru, betapapun dalamnya kita jatuh. Situasi dosa diubahnya menjadi kesempatan bertobat yang membuka kemungkinan hidup tentram dan gembira yang sama sekali baru. Untuk pertobatan semacam itulah gereja selalu mengajak kita, terlebih dalam masa Prapaskah ini. Kita ingin dibimbingnya dalam ke jalan pertobatan menuju keselamatan, yaitu jalan yang telah dilalui oleh Kristus menuju hidup yang baru. Dan hari ini saudara-saudari yang terkasih, Yesus dihadapkan pada persoalan dilematis ketika Yesus berhadapan dengan perempuan yang kedapatan sedang berzina yang dibawa oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau menurut hukum Musa, perempuan itu harus dirajam. Seharusnya tidak hanya perempuan. Dalam kitab Ulangan bab 14 itu laki-laki dan perempuan yang melakukan perbuatan zina. Namun mereka mau menguji kesetiaan Yesus. Apa jawaban Yesus? Yesus tidak menjawab. Yesus hanya menulis sesuatu dengan jarinya di tanah. Karena Yesus tahu lawan-lawannya itu berpegang pada hukum Musa yang ditulis di atas Gunung Sinai, di atas 2 batu loh. Maka Yesus ini menuliskan hukumnya yang baru di atas tanah, di bumi, di mana kita berpijak.
Saudara-saudari yang terkasih, jari Yesus adalah jari Allah. Hukumnya sekarang ditulis di bumi ini. Maka setelah mereka semua pergi meninggalkan tempat itu, Yesus tinggal sendiri bersama dengan perempuan itu yang masih ada di tempatnya. Perempuan ini sekarang ada di tengah-tengah kita, yang mendengarkan Injil ini. Kita belum beranjak dari tempat kita, meskipun kita sudah mendengar jawaban Yesus. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, sekaranglah saatnya kita mendengarkan dengan baik bagian terakhir Injil ini, yaitu pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Kalau saya kalau saya mengatakan pergilah, kira-kira Anda semua pergi tidak? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Enggak ya? Kalau Anda pergi, sepi. Nah, memang sungguh tidak terduga kasih Allah ini. Manusia itu hanya pandai menghukum, sedangkan Allah ini mengampuni. Saudara-saudari yang terkasih, memang kekerasan terhadap orang lain dan fanatisme agama itu mulai kalau kita menganggap diri kita ini suci, menganggap diri kita ini benar, baik. Para pelacur, pecandu narkoba, pencopet, dan masih banyak orang berdosa lain lagi akan kita adili dan perlakukan dengan keras. Akan tetapi itu bukan Injil. Injil Yesus Kristus itu diawali dengan pengakuan dari lubuk hati kita yang terdalam bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan kerahiman Allah. Saudara-saudari yang terkasih, tanpa kesadaran itu kita akan mudah menghukum orang lain. Kita akan mudah bersikap keras terhadap mereka, mengadili mereka. Ya, kita lihat situasi di luar, main hakim sendiri hingga meninggal dan seterusnya, padahal masalahnya sepele. Tanpa kesadaran itu, kita tidak lagi membutuhkan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang yang mengakui dirinya sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang lemah, itu tidak akan mudah mengadili orang lain, apalagi menghukumnya dengan kejam. Demikian pula, kita tidak mungkin memulai hidup baru kalau kita tidak mengakui bahwa kita telah berdosa, bahwa kita cenderung berbuat dosa. Perlakuan tidak adil dan sama sekali tidak manusiawi itu kerap dialami oleh kaum perempuan. Sekiranya kata-kata Yesus pada ayat 7 yang dikatakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini
seandainya itu ditulis dengan tinta emas dalam hati kita dan hati setiap suami, entah itu pengurus lingkungan, pelayan firman, dan seterusnya, maka lingkungan kita pasti akan menjadi lain.